Jadi memang kaidahnya harusnya dari awal tema, bukan dari awal halaman, bukan dari awal juz, atau dari awal hizab gitu ya. Karena tidak semua awal halaman, tidak semua awal juz, tidak semua awal hizab itu awal tema. Kecuali awal surat. Awal surat pasti awal tema. Akhir surat pasti akhir tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf ibtida. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Kalau yang As-Sohib ini ada wakaf ibtida juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Jadi buruan nonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Sebelum kita rincikan apa itu wakaf tam, kafiyah, hasan, qabih, kita akan masuk dulu ke dua jenis al-ibtida. Jadi al-ibtida ada ibtida ikhtibari, jadi memulai karena ujian, yakni atau mulai baca karena antum sedang diuji pada kata mana saja itu boleh, ya. Atau ibtida ikhtiyari. Intinya kalau lagi ikhtibar, lagi ujian, ya bolehlah dimaklumi gitu ya. Nah, yang jadi fokus kita adalah ibtida ikhtiyari. Sama seperti tadi wakaf ikhtiyari. Yang jadi konsen kita. Atau berhenti Kak? Afwan, ini harusnya memulai ini. Belum di copy, belum diedit. Ibtida ikhtiyari, memulai karena pilihan. Yakni mulainya seorang qori membaca Al-Quran pada suatu kata atau awal ayat karena pilihannya sendiri. Suatu kata apabila di tengah-tengah ayat ya, atau di awal ayat karena misalkan antum ingin membaca Al-Quran. Karena pilihannya sendiri. Ibtida ikhtiyari terbagi menjadi dua. Yakni ibtida hakiki dan ibtida idhofi. Ibtida hakiki yakni mulainya seorang qori membaca Al-Quran pada awal ayat setelah kotok, gitu ya. Jadi setelah, emang hari ini saya belum baca Al-Quran, saya pengen baca. Itu namanya setelah kotok. Hukumnya ada dua, ada yang jais, ada yang ghairi jais. Hukum jais apabila mulai baca Al-Quran dari awal tema itu boleh. Jadi memang kaidahnya harusnya dari awal tema, bukan dari awal halaman atau dari awal juz atau dari awal hizab gitu ya. Karena tidak semua awal halaman, tidak semua awal juz, tidak semua awal hizab itu awal tema. Kecuali awal surat. Awal surat pasti awal tema. Akhir surat pasti akhir tema. Jadi misalkan gini, Ustadz, saya baru tahu nih ilmu ini. Tadi pagi saya baca, selesainya ternyata bukan di ain. Terus besok saya bacanya gimana? Nah, kalau antum seperti itu, misalkan hari ini ya, antum besok mulainya dari ain terdekat. Ya. Jadi antum mundur dulu. Jadi nggak langsung melanjutkan tilawah hari ini. Tapi dimulai dari awal tema baru. Setelah ain yang terdekat. Seperti itu. Atau yang kedua, ghairu jais. Ini yang tidak boleh. Melarang. Apabila memulai membaca Al-Quran dari tengah tema. Nah, ini tadi. Ya.
Karena hal ini bisa menyebabkan pendengar tidak memahami ayat secara utuh karena bagian awalnya tidak terbaca. Jadi misalkan antum ujuk-ujuk baca fit dunya wal akhirah. Ini kan juz 2 nih. Ya enggak? Antum baca dari awal halaman. Fit dunya wal akhirah aja. Ini apa maksudnya? Di dunia dan di akhirat. Gitu kan? Nah, itu yang apa? Kejadian khusus, misalkan antum setoran. Ustaz, ini kan satu ain panjang bener Ustaz. Taruhlah ya 1,5 halaman. Sedangkan saya biasa setoran cuma eh, setengah halaman. Ini caranya gimana? Nah, misalkan gini. Misalkan ada kejadian begitu. Mensiasatinya gimana? Sedangkan saya belum mampu menghafal satu ain. Nah, caranya begini. Jadi ketika antum mau setoran ke Ustadz, antum baca dulu awal temanya, ya, awal ainnya. Atau saya contohkan langsung aja ya, biar nggak gampang. Baik, kita lanjutkan. Ini misalkan di surat Al-Baqarah lembar pertama. Jadi ain pertama itu ayat pertama sampai ayat ke-7. Ain kedua itu ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, misalkan antum mau setoran ayat 11 sampai 15. Ini kan di tengah-tengah nih. Ya, 11 sampai 15. Ini gimana Ustadz? Gitu kan. Nah, antum caranya gini. Jadi antum mulai dulu sendiri, baca binazor boleh atau murojaah. Antum baca dulu sendiri ayat 8 sampai ayat 10. Habis itu kalau udah sampai 10, antum setoran ke ustadznya ayat 11 sampai ayat 15 gitu. Nah, karena ini belum akhir tema, setelah selesai setoran, antum baca lagi tilawah sendiri. Ayat 16 sampai ayat 20. Nah, begitu ya. Ini cara yang terbaik gitu ya. Jadi mulai atau berhenti dalam membaca Al-Qur'an itu patokannya lagi-lagi adalah tema gitu ya. Menjaga kesempurnaan makna. Contoh lagi misalnya. Nah, itu tadi di luar sholat ketika setoran. Bagaimana misalkan lagi di tengah sholat, jadi imam sholat maghrib misalkan. Lagi baca gitu, ayat 8 sampai 20 gitu ya. Jadi kan misalkan imam satu juz nih, ya, insya Allah ya. Santri kelas 8 jadi imam satu juz, insya Allah lah ya. Bentar lagi kan Ramadan. Saya yakin mungkin di antara antum ada yang ditunjuk jadi imam di masjidnya ya untuk jadi imam Ramadan. Nah, itu bagaimana? Gitu kan? Baru sampai ayat 14, ini udah lupa. Udah lupa nggak ada yang ngingetin. Ini idealnya nggak boleh ruku. Idealnya jangan ruku dulu. Terus kalau lupa gimana? Ya ganti ayat yang lain, ganti surat-surat pendek. Baca aja Al-Ikhlas. Ya. Waktu sujud ingat lanjutannya. Di rakaat kedua jangan langsung mulai. Langsung ayat ke-14. Tapi diulang lagi dari ayat ke-8. 20. Jadi biar bisa menjaga kesempurnaan makna. Kemudian ibtida idofi, ya ini mulainya seorang qari membaca Al-Quran pada suatu kata atau awal ayat setelah wakaf. Ya, ini bedanya hakiki dan idofi. Hakiki setelah kotok, idofi setelah wakaf. Ya, ini ada 4 juga. 3 boleh, yang jais itu tam kafi hasan, yang gue jais, ada yang tidak boleh, yang terlarang itu adalah ibtida hobi. Baik, sampai sini saya persilahkan. 4 jenis wakaf dan 2 jenis ibtidak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, tafadhol. Ustaz, kan tadi Ustaz sudah bahas yang jenis ibtidak 2 sama yang wakaf itu 4. Nah itu betul. semuanya apa masuk ke kisi-kisi ujian atau cuma beberapa aja, Tat? Oh iya, nanti ada kisi-kisinya. Gitu. Iya, nanti di akhir saya sampaikan kisi-kisinya. Pokoknya apa yang paling antum tunggu-tunggu itu. Ya, nanti saya kasih tahu.
terkait kisi-kisi jin. Termasuk video ini ya. Hari ini mungkin antum agak kurang bisa paham ya. Nanti mungkin didengarkan 2 kali, 3 kali baru paham. Hari ini mungkin tidak ada pertanyaan, tapi setelah 5 jam kemudian baru timbul pertanyaan. Nah, nanti ditanyakan di kolom komentar YouTube. Insya Allah tayang di YouTube. 1 menit lagi silakan yang ingin bertanya. Lewat Japri juga boleh. Cukup? Tidak ada lagi? 4 jenis wakaf dan 2 jenis ibtidah, tidak ada pertanyaan? Salah pencet apa? Ya, silakan kalau yang mau minum dulu, saya kasih waktu 2 menit.